حمد الناعمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيدنا ومولانا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وفضاله. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتق الله يا عباد الله، اتق الله يا أيها المسلمين، اتق الله يا أيها المؤمنين. التقوى فهي الامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: التقوى هي الخوف الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والرضا بالقليل والاستعداد بيوم الرحيل. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، jemaah sidang Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui daripada mimbar yang sangat mulia ini, izinkan khatib ingin menyampaikan sedikit daripada hikmah-hikmah menyampaikan khutbah yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita sebagai umat Islam untuk menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Pada hari yang mulia ini kita sama-sama saling mengingatkan dan saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui kuantitas maupun kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kita, bertakwalah kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kantorkah, di musolakah, di rumahkah, di lapangan kerjakah, selalu kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Niscaya dengan perbuatan-perbuatan baik tersebut akan menghapus daripada perbuatan-perbuatan buruk, sehingga kita berkumpul pada siang hari ini, tepatnya di hari Jumat, tidak lain dan tidak bukan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, radiyan mardiyan, hamba yang diridhoi oleh Allah dan mendapatkan sisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak luput banyak daripada ibrah i'tibar, pelajaran yang dapat kita ambil melalui Al-Quran dan Sunnah, pelajaran yang bermakna yang luar biasa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana salah satu contoh yang kita ingat daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana beliau selalu bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah, baik itu dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai dan ramai. Maka kita ingat dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 61 kali. Disebutkan di dalam Al-Quran, nama beliau diabadikan di dalam Al-Quran sebanyak 61 kali. Pertanda bahwasanya ini adalah pelajaran yang paling bermakna dan berharga bagi kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad.
Maka di sini kita dijelaskan, pernah disebutkan di dalam kitab Nasaihul Din, Nasaihul Ibadah, Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Maka disebutkan di situ kenapa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan gelar Khalilullah, mendapatkan gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan orang manusia yang bisa mendapatkan gelar Khalilullah. Tidak sembarangan orang yang bisa mendapatkan predikat ketakwaan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia sayang 1000 sayang. Banyak Al-Quran yang kita dijelaskan oleh para ulama as-salafun salih, banyak ajaran-ajaran Islam, banyak syariat Islam, akan tetapi kita lalai dan kita selalu meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam Al-Quran, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, kebanyakan manusia yang kebanyakan orang-orang yang berada di neraka jahanam, kebanyakan makhluk-makhluk yang berada di neraka jahanam ialah jin dan manusia. Kenapa manusia banyak masuk ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, akan tetapi hati mereka tidak digunakan untuk meyakini agama Allah. Mereka punya hati, akan tetapi hati mereka tidak digunakan untuk memikirkan ayat Allah. Mereka punya hati, akan tetapi hati mereka tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat dan agama Islam. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Akan tetapi mereka punya mata, akan tetapi mata mereka tidak digunakan untuk melihat kalam Allah. Mata mereka punya, akan tetapi mata mereka tidak digunakan untuk melihat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, akan tetapi telinga mereka tidak digunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah, tidak diperdengarkan untuk mendengar kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka umpama tidak lain sebagaimana seperti daripada hewan binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka lebih daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat daripada kisah Nabi Ibrahim dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, diceritakan bahwasannya dulu ada seorang bertanya kepada Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau menanyakan kenapa Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, mendapat gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lantas Imam Nawawi menjawab, ada 3 perkara, ada 3 hal yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan predikat ketakwaan Khalilullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah daiman ayyataqaddama fi amrillah. Daiman ayyataqaddama fi umurillah. Yang pertama, karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lebih mendahulukan, lebih menomorsatukan perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang mereka rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Mereka rela kehilangan Allah karena jabatan daripada kehilangan jabatan karena Allah. Mereka rela kehilangan uang, rela kehilangan Allah karena uang daripada kehilangan uang karena Allah. Akan tetapi Nabi Ibrahim bagaimana? Bagaimana Nabi Ibrahim berjuang mati-matian demi agama? Nabi Ibrahim asalkan seluruh dunia ini dia tinggalkan, asalkan dia tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna yang tersirat yang terdapat dalam kalimat ini adalah selalu kita menomorsatukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masjid-masjid, di surau-surau, di musola-musola terdengar suara azan, terdengar panggilan salat, terdengar panggilan seruan dari Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo salat. Tinggalkan, yang punya dagangan tinggalkan dagangannya, yang punya toko tinggalkan tokonya, yang punya usaha tinggalkan usahanya, yang punya warung tinggalkan warungnya, yang punya bisnis dunia tinggalkan bisnis dunianya. Sekarang kalian beribadah kepadamu, sekarang kalian ingin bertemu denganku. Karena itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan seluruh jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, sila Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, poin yang pertama. Bahwasanya Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Poin
Poin yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah? Dijawab oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, karena beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah risau, tidak pernah gelisah, tidak pernah khawatir rezeki yang telah Allah jamin baginya. Sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya yaitu rezeki. Maka disebutkan rezeki terbagi menjadi dua. Ada rezeki yang harus kita cari dan ada rezeki yang akan mencari kita. Rezeki yang pertama rezeki yang harus kita cari, dan yang kedua adalah rezeki yang mencari kita. Maka pernah dalam suatu cerita bahwasanya ada kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika pada saat itu beliau tengah duduk di pinggir sungai. Pada saat beliau duduk di pinggir sungai, terlihatlah ada seekor semut yang sedang membawa gandum. Ketika pada saat seekor semut tersebut tengah membawa gandum, kemudian semut tersebut datang ke pinggir sungai. Kemudian setelah tak lama dari saat itu, keluarlah katak yang keluar dari sungai. Ketika pada saat itu katak membuka mulutnya dan semut tersebut masuk ke dalam mulut katak tersebut. Setelah daripada saat itu katak tersebut langsung turun ke dalam sungai. Akhirnya setelah kejadian itu Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, "Wahai semut, apa yang telah terjadi? Mada taf'al? Apa yang sudah terjadi?" Kata semut, "Demi Allah," katanya, "sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan suatu rezeki, yang mana dalam rezeki tersebut ada salah satu hamba Allah yang berada di dalam sungai tersebut. Di dalam sungai tersebut terdapat suatu batu, dan di dalam batu tersebut terdapat suatu lubang, dan di dalam suatu lubang tersebut terdapat seekor cacing yang buta, tidak bisa lagi memberi rezeki, tidak bisa lagi mencari rezeki. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada aku untuk memberikan itu gandum kepada seekor cacing tersebut." Lantas Nabi Sulaiman berkata, "Apa tasbih? Apa puji-pujian yang dibacakan oleh seekor cacing tersebut?" Kemudian semut itu berkata, "Pujiannya alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah menjadikan aku buta, yang telah menjadikan aku seekor cacing yang buta, hingga pada akhirnya aku diberikan rezeki oleh Allah dan aku telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana aku yang seekor cacing saja dijamin oleh Allah? Maka bagaimana dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangankan kita orang-orang yang beriman, jangankan kita orang-orang yang Islam, jangankan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang kafir saja, orang yang tidak mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi Ibrahim tidak sedikit pun pernah risau, tidak sedikit pun beliau risau, tidak sedikit pun beliau khawatir akan rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu sibuk dari pagi, siang, sore, malam, nyambung pagi lagi. Apa yang kita cari? Rezeki. Apa yang kita cari? Rezeki. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sesuatu yang sudah ditanggung sama Allah, kita sibuk untuk mencarinya. Padahal surga yang belum ada jaminannya bagi kita, surga yang belum tentu kita mendapatkannya, surga yang tidak ada belum tentu bisa mendapatkan dirinya. Belum tentu. Kita selalu lalai untuk mendapatkan surga. Kita selalu ghafil, selalu lupa untuk mengejarkan cita-cita kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang kedua adalah tidak pernah risau dan tidak pernah khawatir akan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pada saat beliau mendapatkan sebuah makanan, beliau tidak pernah sendirian. Beliau tidak pernah sendirian ketika beliau makan, ya Allah. Pada saat beliau makan, beliau harus mencari teman pada saat beliau makan. Kenapa? Karena ini merupakan sunnah daripada para anbiya, bukan hanya baginda Nabi Muhammad saja yang kita diajarkan, akan tetapi para nabi-nabi pun juga terdahulu mereka mengajarkan kepada kita bahwasanya makan itu disunnahkan untuk
berbareng-bareng bersama-sama agar mendapatkan keberkahan yang ada di dalam tersebut. Gitu. Dan salah satunya kenapa Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, karena Nabi Ibrahim semasa hidupnya tidak pernah mau makan yang syubhat, apalagi makan yang haram. Maka disebutkan di dalam hadis sebagai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akala al-haram maka disebutkan siapa orang yang makan haram, baik itu minum dari barang yang haram, baik itu wamat'amuhu haram, baik itu minum daripada minum yang haram, baik itu memakai pakaian daripada pakaian haram, wa ghudhiya bil haram fa inna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka siapa orang yang makan daripada halal, makanan daripada hasil yang halal, dan kemudian pakaiannya daripada hasil yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya jaminan agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin-poin yang sangat penting bagi kita semua, bahwasanya nabi-nabi kita terdahulu sudah mengajarkan kepada kita 14 abad lebih daripada tahun-tahun lebih daripada itu. Telah diajarkan kepada kita bahwasanya kita sebagai umat Islam la musrifin, tidak diajarkan untuk terlalu berlebihan di dalam beragama, tidak diajarkan berlebihan dalam perkara duniawi. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasannya orang yang sibuk perkara dunia, akan tetapi ia tidak sibukkan dirinya dengan perkara akhirat. Orang yang selalu memikirkan apa setelah besok nanti saya mau makan apa, setelah besok nanti saya mau makan di mana, setelah besok nanti saya makannya lauk apa. Kalau ada orang semacam ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka harga dirinya sama dengan harga diri apa yang telah keluar dari dalam perutnya. Seperti itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka kita sebagai umat Islam harus mengingatkan kembali, harus kita introspeksi diri, harus mawas diri, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mengawas kita, baik itu dalam keadaan sirri wal alaniyah. Mungkin ini saja yang Anda sampaikan.